Bagian 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi di dapur Rahmi Asmara. Hari ini saya mau ajak teman-teman semua untuk memasak gulai kuning, telur ceplok plus kacang panjang. Dan ini dia bahan-bahannya. Bahan pertama yang kita gunakan yaitu kacang panjang. Ini sudah saya cuci bersih dan sudah saya potong-potong ya teman-teman. Dan di sini ada 5 butir telur yang akan kita masukkan nanti. Kemudian bumbu yang akan kita gunakan seperti biasa ya teman-teman, bawang putih, bawang merah, sedikit kunyit, jahe, lengkuas, serai, dan di sini saya hanya menggunakan cabai rawit ya teman-teman, sesuai selera ya tingkat kepedasannya. Kemudian di sini ada daun salam dan bumbu kering yang saya gunakan hanya kemiri dan juga sedikit ketumbar, penyedap dan juga garam ya teman-teman. Di sini ada 250 ml santan kental dan saya hanya menggunakan separuhnya aja ya teman-teman. Jadi kurang lebih 125 ml yang kita gunakan. Selanjutnya kita akan potong-potong dulu ya teman-teman sebelum blender bahan-bahan yang mau kita haluskan ini. Oh ya, dan sebelum kalian lanjut nontonnya, jangan lupa ya teman-teman bantu subscribe saya ya teman-teman. Dan jika kalian suka dengan videonya, jika videonya menginspirasi, jika kalian suka dengan menunya, jangan lupa juga di like ya teman-teman, dan komen jika kalian mau menu apa lagi selanjutnya. Oh ya, terima kasih selama ini sudah bantu nonton video saya. Jangan sampai di skip ya nontonnya ya teman-teman, agar videonya cepat berkembang dan saya cepat memenuhi 4000 jam tayang, agar YouTube saya cepat termonetisasi ya teman-teman. Nah, ini sudah saya masukkan semuanya, masukkan lagi air, kemudian kita blender ya teman-teman. Nah, ini sudah halus ya teman-teman. Sekarang langkah selanjutnya saya mau panaskan minyak. Kita hidupkan kompor. Jika minyaknya sudah panas, kita masukkan semua bahan-bahannya tadi ya teman-teman. Ini kita masak sampai benar-benar tanah agar tidak langu ya teman-teman. Kemudian kita masukkan juga seperti serai dan daun salamnya tadi ya teman-teman. Nah, ini masak-masak sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Nah, ini saya masukkan juga garam dan penyedapnya ya teman-teman. Di sini saya tidak menambahkan gula lagi ya teman-teman karena kita menggunakan santan. Nah, ini sudah tanak. Kemudian kita masukkan air, dan jumlah air yang mau kita masukkan itu sesuai selera. Di sini saya masukkan sekitar 500 ml air. Kemudian jangan tunggu sampai benar-benar mendidih, cukup hangat-hangat aja ya teman-teman ya, baru kita masukkan satu persatu telur. Jadi kalau kalian masukkan telurnya saat air sudah mendidih, maksud saya itu telurnya akan pecah ya teman-teman. Jadi masukkan telurnya saat airnya masih hangat-hangat. Ini dimasak api sedang aja ya, cenderung kecil ya teman-teman, agar telurnya tidak pecah. Dan jangan sering-sering diaduk, cukup diaduknya sesekali ya teman-teman ketika kita rasa telurnya sudah mulai masak. Dan ini saya rasa telurnya sudah masak ya teman-teman, dan ini sepertinya tidak pecah. Nah, kelihatannya benar-benar tidak pecah ya teman-teman. Kita aduknya pelan-pelan. Kemudian mau saya masukkan lagi kacang panjangnya ya teman-teman. Nah, ini sudah saya masukkan semua kacang panjangnya. Kita tunggu setengah matang ya teman-teman. Jangan lupa diaduk sesekali. Dan ini mau saya tambahkan juga cabai iris merah, cabai merah iris maksud saya teman-teman, kebalik. Nah, biar warnanya lebih cantik aja. Dan ini mau saya masukkan santan seperti yang saya bilang tadi ya, saya hanya menggunakan separuhnya. Jadi di sini saya hanya menggunakan 120 ml santan kental dengan 500 ml air. Jika kalian lebih suka yang kental, kalian boleh tambah santan kentalnya itu 50 ml lagi juga nggak apa-apa ya teman-teman. Jangan lupa juga cross check rasanya, dicicip dulu. Jika sudah pas dan kacangnya sudah empuk, boleh matikan api. Kemudian kita sajikan ke piring saji ya teman-teman. Ini warnanya sudah cantik sekali ya teman-teman.
Dan kacangnya pun masih hijau, telurnya pun tidak pecah ya teman-teman. Jadi intinya mau masak telur ceplok seperti ini, apinya itu maksud saya airnya itu jangan sampai mendidih ya teman-teman, cukup hangat-hangat saja itu baru kita masukkan telur. Jadi dimasaknya pun jangan menggunakan api besar ya teman-teman. Dan ini hasilnya cantik ya teman-teman. Lanjut menu kedua ya teman-teman. Di sini saya hanya ingin membuat sambal goreng kabau plus tempe dan teri ya teman-teman. Bumbunya cuma cabai, bawang dan juga tomat. Kita panaskan dulu apinya ya teman-teman. Di sini kita panaskan minyak, maksud saya kita hidupkan apinya. Di sini setelah panas kita akan goreng kabaunya. Di daerah kalian namanya apa ya teman-teman? Saya nggak tahu juga, yang jelas di daerah saya ini namanya kabau. Kita goreng ya sampai kuning kecoklatan, dan ini saya rasa sudah cukup tingkat kematangan yang saya mau. Kita angkat dulu ya teman-teman, kemudian kita tiriskan. Lanjut kita ambil semuanya sampai benar-benar sudah kita keluarkan dari minyaknya teman-teman. Kemudian kita goreng, yang selanjutnya kita goreng tempe maksud saya. Nah, ini kita goreng juga sesuai selera ya teman-teman. Biasanya saya gorengnya itu tidak sampai kering-kering sekali ya teman-teman. Nah ini saya rasa sudah cukup kuning kecoklatan aja sudah cukup ya teman-teman. Kemudian kita masukkan terinya tadi. Kemudian ini tidak saya goreng sampai kering juga. Lalu kita masukkan cabenya ya teman-teman. Kita masak sampai benar-benar tanak seperti biasa agar tidak langu. Di sini saya hanya menggunakan garam, penyedap dan juga gula pasir. Masak aja terus cabenya sampai benar-benar tanak, sampai airnya itu ngeresep. Dan kemudian jika sudah masak semuanya, jangan lupa di cross check rasa. Kemudian kita masukkan semua bahannya. Nah ini simple ya teman-teman, sudah selesai. Dan dua resep ini dijamin auto bikin gagal diet dan bakal bikin teman-teman nambah-nambah makannya, apalagi ditemani dengan nasi panas. Selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye.